Halo semuanya, kembali lagi di channel Dion Garage. Kali ini kami tidak akan mereview, melainkan kami akan sedikit mengulas tentang sejarah dari skuter ikonik dari Italia, yaitu Vespa, yang sampai saat ini memiliki nilai yang bersejarah dan kenapa skuter satu ini masih dikagumi hingga saat ini. Kisah Vespa berawal dari Italia, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, kondisi ekonomi Italia sedang terpuruk. Infrastruktur hancur, bahan bakar mahal, dan masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang murah, praktis, dan bisa digunakan di jalanan sempit kota-kota Italia. Perusahaan Piaggio yang sebelumnya bergerak di bidang pembuatan pesawat terbang, kemudian mencari cara agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat pasca perang. Piaggio didirikan pada tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio. Pada awalnya, perusahaan ini memproduksi kereta api, kapal, hingga pesawat terbang militer. Namun setelah perang, permintaan produk militer turun drastis, dan Piaggio harus mencari peluang baru. Pada tahun 1946, lahirlah sebuah kendaraan roda dua yang unik, yang kemudian dikenal dengan nama Vespa. Ide awalnya datang dari Enrico Piaggio, putra dari Rinaldo Piaggio, yang ingin membuat kendaraan sederhana untuk rakyat Italia. Enrico kemudian menggandeng Corradino de Ascanio, seorang insinyur pesawat terbang yang terkenal. Menariknya, de Ascanio sebenarnya tidak menyukai sepeda motor, karena menurutnya motor kala itu ribet, berisik, dan tidak nyaman. Justru dari ketidaksukaan itulah ia berhasil merancang sesuatu yang berbeda. Kendaraan roda dua yang praktis, bersih, elegan, dan mudah digunakan siapa saja. Bahkan oleh perempuan yang menggunakan rok sekalipun. Desainnya sangat inovatif, menggunakan rangka monokok sehingga ringan dan kokoh. Mesin ditempatkan di sisi belakang untuk memudahkan perawatan. Memiliki lindungan bodi yang menutupi mesin, sehingga pengendara tidak kotor oleh oli. Menggunakan roda kecil agar lebih lincah di jalanan sempit Italia. Dibekali dengan perpindahan transmisi sederhana yang berada di stang, sehingga mudah dikendarai. Saat Enrico Piaggio pertama kali melihat prototipe kendaraan itu, ia berkomentar, "Sembra uno Vespa," yang artinya terlihat seperti tawon. Dari situlah nama Vespa yang berarti tawon lahir. Bentuknya yang ramping, dengan pinggang kecil di bagian tengah dan suara mesinnya yang khas, memang mirip dengan serangga tawon. Pada 23 April 1946, Vespa resmi dipatenkan dan diproduksi massal. Model pertama yang diluncurkan adalah Vespa 98 dengan mesin 98 cc 2 langkah. Saat itu, kendaraan ini dijual dengan harga terjangkau dan segera menjadi fenomena di Italia. Piaggio menjual sekitar 2.500 Vespa pada tahun 1947. Lebih dari 10.000 pada tahun 1948, 20.000 pada tahun 1949. Dan lebih dari 60.000 pada tahun 1950. Dalam waktu singkat, Vespa bukan hanya alat transportasi, tetapi juga menjadi simbol kebebasan dan modernitas pasca perang. Orang-orang bisa bepergian dengan cepat, murah, dan tetap terlihat elegan. Keberhasilan Vespa di Italia segera menyebar ke negara lain. Pada tahun 1950-an, Piaggio mulai mengekspor Vespa ke Eropa, Amerika, hingga Asia. Beberapa alasan mengapa Vespa cepat mendunia. Yang pertama, desain ikonik yang berbeda dari motor biasa. Yang kedua, harga terjangkau dan biaya perawatan rendah. Yang ketiga, hemat bahan bakar, cocok untuk masyarakat pasca perang. Yang keempat, mudah dikendarai, bahkan oleh orang yang tidak terbiasa naik motor. Vespa juga menjadi simbol gaya hidup pada era 1950 sampai 1960-an. Vespa banyak muncul di film-film terkenal, salah satunya film Roman Holiday 1953 yang dibintangi Audrey Hepburn dan Gregory Peck. Adegan mereka berkeliling Roma dengan Vespa menjadikan skuter ini sebagai simbol romantisme dan kebebasan. Dan tidak hanya itu juga, pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, skuter Vespa dan Lambretta dipertandingkan secara kompetitif melawan sepeda motor dan seringkali memenangkan perlombaan. Pada pertengahan 1960-an,
mesin sepeda motor menjadi lebih besar dan lebih cepat, sehingga terciptalah kesenjangan. Bersamaan dengan beragamnya klasifikasi CC sejak 1980-an, balap Vespa dan Lambretta telah berkembang menjadi olahraga serius di Amerika Serikat. Kemudian klub-klub Vespa bermunculan di seluruh Eropa dan pada tahun 1952, keanggotaan klub Vespa di seluruh dunia telah melampaui 50.000. Pada pertengahan 1950-an, Vespa diproduksi di bawah lisensi di Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, dan Spanyol. Pada 1960-an, yang awalnya dirancang sebagai kendaraan utilitas, telah menjadi simbol kebebasan dan imajinasi, dan menghasilkan peningkatan penjualan lebih lanjut, 4 juta penjualan pada 1970 dan 10 juta penjualan pada akhir 1980-an. Seiring waktu, Vespa terus berinovasi. 1950-an sampai 1960-an hadir sebagai model baru dengan mesin lebih besar seperti Vespa 125, 150 hingga seri GS atau Grand Sport yang menjadi salah satu Vespa paling legendaris. Pada 1970-an, Vespa mulai menghadirkan mesin lebih bertenaga dan desain yang lebih modern, menyesuaikan selera pasar. 1980-an sampai 1990-an, Vespa menghadapi tantangan dari motor Jepang yang lebih cepat dan murah. Namun Vespa tetap bertahan karena mengedepankan desain klasik dan nilai historis. Tahun 2000-an, Vespa bangkit kembali dengan model modern yang menggunakan teknologi injeksi bahan bakar, rem cakram, serta mesin ramah lingkungan tetapi tetap mempertahankan desain khas retro. Vespa masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960-an dan langsung menjadi populer. Awalnya banyak digunakan oleh kalangan pegawai negeri dan orang-orang perkotaan. Di era 1970-an sampai 1980-an, Vespa bahkan menjadi ikonik anak muda Indonesia. Banyak komunitas Vespa bermunculan, bahkan hingga sekarang. Vespa dianggap bukan sekedar kendaraan, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Ada istilah anak Vespa yang identik dengan kebersamaan, solidaritas, dan kebebasan. Vespa juga punya peran sosial. Kendaraan ini digunakan untuk berdagang, mengangkut barang, hingga transportasi keluarga. Bahkan ada modifikasi unik, yaitu Vespa Gembel, yang dikenal di kalangan komunitas. Dan ini yang jadi pertanyaan, mengapa Vespa tetap dikagumi hingga kini? Hingga hari ini, Vespa tetap memiliki tempat istimewa di hati para penggemarnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, desain abadi. Bentuk Vespa yang klasik tidak lekang oleh waktu, tetap terlihat stylish meski sudah puluhan tahun. Yang kedua, simbol gaya hidup. Vespa bukan sekedar alat transportasi, tapi juga simbol kebebasan, persahabatan, dan gaya hidup. Yang ketiga, nilai historis. Vespa punya sejarah panjang sejak pasca Perang Dunia Kedua, sehingga memiliki nilai emosional bagi banyak orang. Yang keempat, komunitasnya yang kuat. Vespa punya penggemar fanatik di seluruh dunia, dengan ribuan komunitas yang aktif. Yang kelima, kualitas dan daya tahan. Meski desainnya retro, Vespa modern tetap mengusung teknologi canggih, nyaman dikendarai, dan irit bahan bakar. Jadi kesimpulannya, sejarah Vespa adalah kisah tentang transformasi. Dari perusahaan pesawat perang yang beralih ke skuter sederhana, sehingga menjadi ikon dunia. Dari tahun 1946 hingga kini, Vespa tetap mempertahankan identitasnya sebagai kendaraan yang elegan, unik, dan penuh makna. Vespa bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sebuah ikon budaya, gaya hidup, dan simbol kebebasan bagi para pecintanya. Jadi buat kalian yang mempunyai kenangan dengan skuter ikonik satu ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga sosial media kami, Instagram @diongarage.id dan TikTok @diongarage.id. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Peace out.